Baik, selamat bertemu kembali dalam topik pelajaran agama. Minggu lalu Bapak telah mengawali pelajaran kita di kelas 9 tentang Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Pada pagi ini, pada kesempatan ini, Bapak akan mau melanjutkan pelajaran topik minggu lalu, masih dalam judul yang sama, yakni Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Pada hari ini kita akan melihat bentuk-bentuk kehadiran Allah menyelamatkan manusia dalam hidup kita sehari-hari. Minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa Allah itu datang menyelamatkan kita. Bukan Allah sendiri yang turun ke hadapan kita, tetapi melalui orang lain dan juga melalui alam ciptaannya. Nah, maka kita lihat dulu contoh-contoh keselamatan atau contoh-contoh penyelamatan Allah yang kita peroleh, kita terima melalui orang lain. Contohnya adalah keselamatan kita terima lewat guru. Ya, guru yang mendidik kita. Kita diselamatkan dari kebodohan. Yang dulunya tidak tahu membaca, sekarang jadi mengerti. Yang tidak tahu menulis, sekarang jadi bisa menulis, dan sebagainya. Itulah salah satu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, pilot. Nah, pilot yang memiliki jasa yang besar untuk menerbangkan pesawat. Bayangkan kalau pilot itu tidak sungguh-sungguh, maka akan terjadilah celaka besar dan semua penumpang, ratusan penumpang akan mati. Lalu contoh lain mungkin yang bisa kita lihat setiap hari, tukang gojek. Tukang gojek juga adalah salah satu sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika hujan, kita tidak bisa lewat. Apa yang kita lakukan saat ini? Kita ambil HP kita telepon tukang gojek. Mereka datang. Mereka memberi kita helm, memberi kita mantel ketika hujan. Kita tiba di rumah dengan cepat, dengan selamat. Berarti Allah menyelamatkan kita juga lewat jasa mereka. Lalu yang berikut mungkin tukang angkot. Ya, semua kita pasti pernah menaiki angkot ketika kita mau ke pajak, ketika kita mau ke sekolah, pernah menumpang angkot. Bayangkan kalau supir angkot itu tidak sungguh-sungguh menyetir, mengemudi kendaraannya dengan baik, maka kita juga akan mengalami kecelakaan. Tapi karena mereka sungguh-sungguh, maka dari rumah kita naik angkot sampai ke sekolah tiba dengan selamat. Siapa yang berkarya di balik mereka adalah Allah. Contoh yang paling sering atau yang paling menarik lagi yaitu jasa medis, perawat, dokter. Mereka melayani para pasien dengan sabar, melayani orang-orang yang menderita penyakit dengan lembut, memberikan sentuhan-sentuhan yang menyenangkan sehingga pasiennya bisa sembuh dan pulih kembali. Siapa yang berkarya dalam diri mereka adalah Allah sendiri. Lalu para petani juga. Para petani menanam padi, para petani menanam sayur, sehingga kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan makanan yang sehat, hidup kita selamat. Itu juga jasa mereka.
Maka siapa yang bekerja di dalam diri mereka adalah Allah. Lalu mungkin ya contoh yang satu ini agak sepele kita lihat, tetapi juga adalah sarana Allah menyelamatkan kita. Seorang bapak atau ibu tukang tambal ban. Bayangkan kalau kamu naik sepeda motor, misalnya dari Siantar ke Parapa. Di tengah jalan kamu mengalami bocor ban. Untung mereka ada, sehingga kamu bisa melanjutkan perjalanan. Maka siapa yang berkarya dalam diri mereka adalah Allah. Mereka menyelamatkan kita. Mereka membantu kita sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan. Mungkin ini contoh yang terakhir juga, tukang beca. Tukang beca di kota-kota ataupun di tempat kita sendiri, mereka juga punya peran menyelamatkan kita, mengantar kita, menjemput kita ke tempat tujuan kita, dan menghantar kita ke tempat kita, ke rumah kita. Itu semua adalah sarana Allah menyelamatkan manusia melalui diri orang lain. Ini hanya ada beberapa contoh, tapi masih banyak lagi yang mungkin kamu sendiri pernah mengalami. Lalu Allah juga menyelamatkan manusia itu lewat alam ciptaannya. Contoh, kalau kita tidak memiliki alam, maka kita tidak bisa menanam apa-apapun, ya. Tetapi dengan adanya alam, para petani atau bahkan kita sendiri bisa bercocok tanam, menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Dan juga di alam ini kita bisa menikmati segala hasil alam yang ada di dalamnya. Kita bisa makan buah apel, itu dari alam. Kita bisa makan pisang, itu dari alam. Kita bisa menikmati udara segar, itu dari alam yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang segar. Maka pohon itu menghasilkan oksigen sehingga kita bisa menikmati kesejukan. Maka Allah menyelamatkan kita lewat alam ciptaannya. Kalau demikian, apa yang perlu kita perbuat terhadap alam kita? Maka kita harus menjaga alam. Karena alam itu rupanya memiliki dampak yang sungguh besar demi keselamatan kita. Maka orang-orang di sekitar kita juga harus kita hormati, harus kita syukuri kehadiran mereka. Karena ada ungkapan yang mengatakan manusia tidak bisa hidup seorang diri. Maka dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial, bisa bertahan hidup, melangsungkan hidupnya dengan kehadiran orang lain. Maka kita harus menghormati mereka, mensyukuri kehadiran orang lain di tengah-tengah kita. Maka setelah penjelasan ini, tugasmu nanti di classroom adalah menceritakan pengalaman diselamatkan oleh Allah melalui diri orang lain. Saya ulangi, tugasmu nanti di classroom adalah menceritakan pengalaman diselamatkan oleh Allah melalui orang lain. Nah, kamu ceritakan, kamu videokan dirimu, lalu videonya kamu kirimkan di kolom tugas. Ceritanya bisa lebih dari satu. Itu pengalaman kita sendiri. Jangan menceritakan pengalaman orang lain. Contoh, saya berikan contoh ya. Bapak pernah pergi ke kolam renang. Di kolam renang itu banyak orang yang tidak saya kenal.
Saya pergi berenang ke sana hanya sendiri tanpa teman. Lalu dengan banyaknya orang, maka saya juga ikut berenang. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya tidak bisa mengendalikan tangan saya dan juga kaki saya. Semua terasa kaku. Akhirnya saya tenggelam. Anda bisa membayangkan tenggelam kan? Lalu tiba-tiba ada orang yang datang, seorang anak yang sudah pandai berenang, meloncat lalu menarik tangan saya. Lalu saya pun bisa keluar dari air. Saya sangat bersyukur Allah menyelamatkan saya dari bahaya tenggelam melalui orang lain, yakni anak kecil. Itulah salah satu contoh pengalaman diselamatkan oleh Allah melalui orang lain. Seperti itulah nanti yang akan kamu kirimkan di kolom tugas. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Setelah video ini kau tonton, silakan mengingat pengalaman itu, lalu ceritakan, kirimkan kepada Bapak. Terima kasih.